Dari semua 48 hukum kekuasaan Robert Greene, ada satu hukum yang bisa dibilang jadi fondasi dari semuanya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas hukum kelima. Hukum yang membahas soal aset Anda yang paling berharga, tapi di saat yang sama juga yang paling rapuh. Singkat, padat, tapi inilah inti dari segalanya. Kenapa? Ya, karena tanpa reputasi yang kokoh, kekuasaan sejati itu mustahil diraih. Reputasi itu ibaratnya tanah tempat Anda membangun istana kekuasaan Anda. Kalau tanahnya goyang, ya semuanya bakal runtuh. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih reputasi ini begitu fundamental? Karena reputasi bekerja bahkan saat Anda nggak ada di sana. Reputasi membentuk cara orang lain melihat Anda, jauh sebelum Anda sempat ngomong sepatah kata pun. Coba deh, jangan cuma anggap reputasi itu sekedar nama baik. Anggap ini mata uang sosial Anda. Pernah nggak sih ngerasain gimana pintu kesempatan bisa tiba-tiba kebuka lebar atau malah ketutup rapat cuma gara-gara omongan orang tentang Anda? Nah, itulah kekuatan tak kasat mata yang seringkali nentuin nasib kita. Nah, ini dia kekuatan psikologisnya. Sebuah reputasi yang kuat, entah Anda dikenal cerdik, murah hati, atau bahkan kejam, itu bakal bikin orang lain mikir dua kali sebelum berani menantang Anda. Pertarungannya udah selesai di kepala mereka, bahkan sebelum dimulai. Yang menarik adalah, reputasi ini punya dua fungsi. Di satu sisi, dia jadi perisai yang kokoh banget buat melindungi Anda dari fitnah dan serangan. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi pedang tajam yang menaklukkan lawan, seringkali tanpa perlu diayunkan sama sekali. Terus, gimana caranya kita membangun reputasi yang tak tergoyahkan ini? Jelas, ini bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Ini adalah proses yang disengaja dan butuh strategi yang matang. Kuncinya ada 3 nih. Pertama, fokus. Pilih satu kualitas aja yang paling menonjol. Nggak usah berusaha jadi segalanya buat semua orang. Kedua, buktikan. Tunjukin kualitas itu lewat tindakan nyata, bukan cuma omongan. Dan yang paling penting, konsisten. Dan yang terakhir, yang ketiga, jaga reputasi itu sekuat tenaga, anggap aja nyawa Anda bergantung padanya. Karena dalam permainan kekuasaan, kenyataannya memang begitu. Biar kita lihat betapa dahsyatnya kekuatan reputasi, kita mundur sejenak ke sebuah kisah dari sejarah Tiongkok kuno. Ini contoh sempurna bagaimana reputasi sendirian bisa memenangkan pertempuran. Coba bayangkan situasinya. Zhuge Liang, seorang ahli strategi legendaris di periode 3 kerajaan, lagi berhadapan sama pasukan musuh yang jumlahnya, berkali-kali lipat. Pasukannya sendiri sedikit, kelihatannya sih kekalahan udah di depan mata. Kalau dipikir pakai logika, pilihannya kayaknya cuma 2, menyerah atau bertempur sampai mati. Tapi Zhuge Liang punya satu senjata rahasia, sesuatu yang nggak dimiliki musuhnya. Senjata itu adalah namanya sendiri. Musuh-musuhnya tahu betul kalau Zhuge Liang itu nggak pernah bertindak tanpa rencana. Reputasinya sebagai ahli tipu muslihat yang jenius udah terkenal kemana-mana. Disinilah letak gilanya. Waktu musuh mendekat, dia malah nyuruh gerbang kekuatan dibuka lebar-lebar. Dia sendiri duduk santai di atas tembok, mainin kecapinya dengan tenang, seolah-olah nggak ada bahaya sama sekali. Jenderal musuhnya, Sima Yi, pas lihat pemandangan aneh ini, langsung mikir, wah, nggak beres ini, pasti jebakan. Rasa takutnya itu bukan karena apa yang dia lihat di depan mata, tapi karena reputasi orang yang lagi dihadapi. Resiko buat ngelawan seorang Zhuge Liang itu terlalu besar, nggak sepadan. Kisah ini nunjukin dengan jelas reputasi bisa jadi senjata yang paling mematikan. Zhuge Liang memenangkan perang psikologis bahkan sebelum pertempuran fisik sempat dimulai. Tentu saja, hukum ini bukan cuma soal bertahan. Kalau reputasi adalah fondasi kekuasaan, maka cara paling efektif buat menghancurkan lawan ya dengan meruntuhkan fondasi itu. Daripada capek-capek menyerang lawan secara langsung, yang berisiko dan boros energi, kenapa nggak serang aja aset mereka yang paling berharga? Hancurkan nama baik mereka, dan kekuatan mereka bakal ikut hancur. Tapi, hukum ini menyarankan pendekatan yang lebih cerdik. Serangan langsung yang frontal itu bisa bikin Anda kelihatan picik. Sebaliknya, coba deh sebarkan keraguan, lemparkan ejekan-ejekan halus, atau buka lubang-lubang kecil di citra mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum strateginya. Setelah Anda menanam benih keraguan itu, tugas Anda selesai. Mundur dan biarkan opini publik yang melakukan pekerjaan kotornya. Serangan semacam ini jauh lebih kuat dan lebih sulit buat dilawan. Kita udah lihat gimana hukum ini bekerja di masa lalu, tapi gimana relevansinya di zaman sekarang? Jawabannya, hukum ini jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Di era digital ini, reputasi kita tuh terbangun di dunia maya lewat media sosial, ulasan online, dan semua jejak digital yang kita tinggalkan. Coba pikirin deh,
Satu postingan yang salah atau satu review buruk bisa merusak citra yang udah dibangun bertahun-tahun. Hanya dalam sekejap. Jadi pelajaran pentingnya buat kita semua apa? Mengelola reputasi itu bukan tugas pasif. Anda harus secara aktif membangunnya, merawatnya setiap hari, dan siap mempertahankannya kapanpun juga. Ini adalah strategi bertahan hidup di dunia modern. Sebagai penutup, saya tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan baik-baik. Reputasi Anda, itulah jawabannya. Jadi, jagalah reputasi itu sekuat tenaga. Karena dalam banyak hal, reputasi itulah hidup Anda.